Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gep Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gep Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Gep Sultra Jemaat Antam Pomala. Hari ini tanggal 25 April 2021 kita akan ibadah bersama yang akan dipimpin liturgis oleh saya Ibu Yuliana dan saya Ibu Seprin. Dan yang akan memandu kita musik oleh Kakak Kesya. Nah, anak-anak sekolah minggu Gep Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah, meskipun ibadah kita dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi Ibu Guru tetap mengingatkan anak-anak agar anak-anak tetap mempersiapkan diri sebelumnya, yaitu mandi, berpakaian rapi, menyiapkan Alkitabnya, dan menyiapkan uang persembahannya, dan duduk yang manis di rumah mengikuti ibadah secara online sampai selesai. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, semua Bu Guru silakan bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan mari kita berdoa. Biarlah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan dengan perantaran Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, kita akan bersama-sama mengucapkan ayat hafalan kita minggu yang lalu. Semua masih ingat ayat hafalannya minggu lalu? Iya, terima kasih. Semua masih mengingat ayat hafalannya minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mengucapkan kembali ayat hafalan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Resti, dan sekaligus juga kita akan mendengarkan cerita yang baru. Tapi sebelum kita mengucapkan ayat hafalan dan mendengarkan cerita yang baru, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, untuk doa pemberitaan firman Tuhan, ayat hafalan dan cerita yang baru akan dipimpin oleh Kakak Resti. Disilakan. Baik, selamat pagi adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan cerita, kita akan mengucapkan ayat hafalan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh beristirahat semalam dan boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sehat kuat. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, karena hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu ada ayat hafalan ya. Ada yang ingat dari kitab apa? Dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Nah, ada yang hafal? Coba kita ucapkan bersama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sekali lagi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, semua hebat. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita yang baru. Cerita ini terambil dari Alkitab. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Judul cerita ini Hormatilah Nama Allah. Jadi nanti kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 bisa dibaca di rumah bersama-sama dengan orang tua, sama bapak, sama mama, sama kakak, om dan tante. Nah, kisah ini Kakak Resti tadi bilang judulnya Hormatilah Nama Allah. Tapi ini siapa ya? Yang bercerita ini siapa? Ada guru baru. Siapa ya namanya? Ya, perkenalkan adik-adik. Nama Kakak Resti Arena Pasombo, bisa disapa Kakak Resti. Gitu. Jadi kita akan mendengarkan cerita hari ini dibawakan oleh Kakak Resti. Kisah ini adik-adik terjadi sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Juga kisah ini, peristiwa ini terjadi sebelum menyeberangi Laut Merah. Juga sebelum bangsa Israel menerima ke-10 hukum Allah. Seperti cerita minggu lalu ya. Nah, kisahnya dimulai ketika ada seorang yang bernama Musa. Musa ini menggembalakan domba. Dia menggembalakan domba milik seseorang yang bernama Yitro. Siapa itu Yitro, Kakak Resti? Yitro adalah ayah dari istri Musa. Yitro adalah ayah dari istri Musa, atau biasa orang sebut mertuanya.
Nah, Yitro punya banyak ternak sehingga ia mempercayakan kepada Musa untuk menggembalakan kambing dombanya. Nah, ketika itu Musa hendak menggembalakan dombanya. Ia membawanya ke seberang padang gurun. Dia membawanya ke seberang padang gurun. Adik-adik, kalau domba biasanya makan apa? Makan es krim? Makan kue? Makan nasi? Atau apa? Domba biasanya makan rumput. Dia makan rumput. Nah, untuk itu Musa pergi membawa dombanya ke padang, tepatnya di Gunung Horeb. Nah, namanya Gunung Horeb. Sementara Musa mengawasi domba-dombanya yang sedang makan, ada sesuatu yang aneh terjadi. Apa itu Kakak Resti? Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Seperti apakah itu? Dia muncul dalam rupa nyala api. Ada nyala api di tengah-tengah semak duri. Musa melihat, ada nyala api. Apakah itu? Dia sangat penasaran. Adik-adik di rumah pernah melihat api? Api biasanya kalau menyala, kemudian dia akan membakar benda-benda di sekelilingnya. Dia akan membakar benda-benda di sekelilingnya. Tetapi kali ini berbeda. Kenapa Kakak Resti bilang beda? Karena apinya menyala tetapi tidak membakar semak durinya. Wow. Musa sangat penasaran. Kemudian ia mendekat. Ia mendekati nyala api. Di sana adik-adik terjadi percakapan antara Allah dengan Musa. Terdengar suara, "Musa, Musa." Musa kemudian menjawab, "Ya Allah, jangan dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu atau lepaskanlah kasutmu, lepaskan alas kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Nah, Musa melepaskan kasutnya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya. "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ketika mendengar hal itu, Musa menanggalkan kasutnya atau sepatunya atau sendalnya. Dan kemudian ia menutup mukanya karena ia takut memandang Allah. Lalu apa lagi kata Allah? Allah berfirman seperti ini. "Aku telah mendengar penderitaan bangsa Israel, umatku. Aku telah melihat kesengsaraan mereka. Mereka berseru kepadaku dan aku mendengarnya. Untuk itu aku akan menolong mereka. Aku akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir." Kenapa dibawa keluar? Karena di tanah Mesir bangsa Israel diperbudak. Mereka mengalami kerja paksa, mereka menderita. Untuk itu Tuhan Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir
menuju ke suatu tempat yang indah, suatu negeri di mana itu akan menjadi negeri milik mereka. Di sana akan berlimpah susu dan madunya. Wah, luar biasa sekali. Tetapi Musa bertanya, "Tetapi bagaimana aku melakukan ini?" Allah berkata, "Aku akan menyertai engkau. Dan setelah engkau pergi membawa umatku bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, engkau akan kembali ke sini, ke gunung ini untuk beribadah kepada Allah." Musa bertanya lagi, "Tetapi bagaimana kalau aku pergi kepada bangsa Israel dan mengatakan, aku telah diutus oleh Allah untuk memimpin kamu, membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tetapi kalau bangsa Israel bertanya, siapa namanya? Siapa nama yang menyuruh engkau?" Apa yang harus aku katakan? Kemudian Allah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Adik-adik perhatikan, Allah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Allah berkata, "Aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah aku." Beginilah firman Tuhan yang harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub mengutus aku itu Musa, kepada kamu, kamu itu bangsa Israel. Katakan kepada mereka, namaku ialah aku adalah aku, yang artinya dia selalu ada. Itulah namaku yang akan dikenal oleh semua orang, mulai dari yang tua sampai yang muda, mulai dari kakek nenek sampai anak-anak kecil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah menyebutkan tadi namanya sebagai aku adalah aku. Artinya dia selalu ada, dan Musa tahu benar nama itu berarti dia adalah Allah yang bisa diandalkan, Allah yang bisa memimpin bangsa Israel, Allah yang bisa menuntun bangsa Israel, Allah yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Nama Allah memberitahu kita siapa dia, seperti apa dia, bagaimana dia. Dari nama Allah itu kita bisa tahu bahwa dia adalah Allah yang ada di segala tempat, ada di segala waktu, di semua tempat, di semua waktu. Sehingga bagi saya, bagi Kakak Resti, bagi adik-adik sekalian, Tuhan adalah Allah yang dapat diandalkan. Kita bisa bergantung, kita bisa meminta pertolongan kepada Dia. Lalu Allah juga berfirman kepada Musa tadi, kemudian Musa menanggalkan kasutnya. Musa melepaskan sepatunya atau sendalnya. Artinya Musa menghormati Allah, menghargai nama Allah yang kudus. Nah, demikian juga kita sekarang adik-adik selaku anak-anak Kristen, selaku anak-anak Tuhan, kita juga harus menghormati nama Allah. Karena namanya kudus. Karena Allah ada di segala waktu, ada di segala tempat, di semua waktu. Jadi Allah mau supaya kita tidak menyebut namanya dengan sembarangan.
Jangan sedikit-sedikit sebut namanya, sedikit-sedikit sebut namanya. Tetapi bagaimana? Kita harus menyebutkan namanya dengan baik, mengucapkan namanya dengan baik dan penuh dengan rasa hormat. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan ada ayat hafalan untuk minggu depan. Apa ayat hafalannya Kakak Resti? Ada di Keluaran 20 ayat 7a. Apa bunyinya? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terpujilah Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini dan juga sudah mengucapkan ayat hafalan minggu lalu dan ada lagi ayat hafalan yang baru ya. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalan minggu depan yang kita terima pada hari ini, diharapkan kepada anak-anak semua supaya mengirimkan video ayat hafalannya dan dikirim ke salah satu pengasuh, bisa kepada Ibu Seprin, bisa kepada Ibu Lili, bisa kepada Ibu Yuli. Dan untuk 5 pengirim pertama ayat hafalannya, video ayat hafalannya akan ditayangkan pada ibadah live minggu depan. Ayo anak-anak, semangat, kirim video ayat hafalannya ya. Oke, nah kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini. Kita menyanyi bersama lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk persembahan hari ini tanggal 25 April. Itu ditulis nanti lalu dikumpulkan dibawa di gereja, dan tetap 2 ya persembahannya, pundi 1 dan pundi 2. Nah, dan doa persembahan nanti dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Nah, anak-anak, persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Amplopnya 2 juga, ditulis kolekte 1 dan kolekte 2 sekolah minggu Jemaat Antang Pomala. Nah, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada
doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Kepada Bapak Pendeta kami silahkan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama bersatu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada saat ini karena pimpinanmu kepada kami semua, sehingga kami boleh ada bersama walaupun berbeda tempat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu lewat live streaming. Walaupun lewat live streaming, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh mendengarkan cerita firman-Mu dari anak-Mu Kakak Resti. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, bahwa kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu dan tidak sembarang menyebut nama-Mu, agar kehidupan kami penuh dengan sukacita adanya. Pada saat ini Tuhan, kami datang bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Kakak Ani yang terus bergumul, terus berjuang karena kelemahan tubuh atau sakit di Makassar. Tuhan, tolonglah anak-Mu, tolonglah Kakak Ani, supaya dengan pertolongan Tuhan, lewat tangan-tangan para medis, juru rawat, lewat makanan, minuman, dan obat-obatan, Kakak Ani boleh memperoleh pemulihan yang baik. Dia boleh sembuh dari sakitnya dan boleh kembali ke Pemola'a untuk bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Ya Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ibu guru kami, Ibu Yosefina, yang juga dalam proses pemulihan sejak dari Makassar dan sekarang ada di rumahnya. Tuhan juga tolong berkati dia agar Ibu Guru Yosefina benar-benar boleh pulih sehat dan boleh kembali bertemu dengan anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan akan anak-anak-Mu yang berjuang di bangku SMP. Mereka juga boleh bersukacita karena sudah selesai ujian di sekolah. Tuhan sertai berkati mereka supaya ketika mereka akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, mereka boleh lakukan itu dengan penuh sukacita adanya. Dan yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas juga Tuhan sertai berkati mereka supaya mereka boleh belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, sehingga mereka boleh mengikuti ujian semester kenaikan kelas dengan penuh sukacita adanya. Kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan anak-anak-Mu, anak-anak kami yang duduk di bangku SD kelas 6 yang mempersiapkan diri untuk ikut ujian akhir. Tuhan serta berkati mereka, kuat-kuatkan, sehat-sehatkan mereka supaya mereka mempersiapkan diri untuk ikut ujian, sehingga saat ikut ujian mereka boleh menyelesaikan semua soal-soal dengan baik hingga boleh meraih hasilnya dengan baik, dan mereka boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami juga serahkan kepada Tuhan akan adik-adik kami, anak-anak kami yang akan mengikuti semester kenaikan kelas di tingkat SD. Engkau sertai berkati mereka juga dalam proses belajar walaupun di rumah saja. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ibu guru kami, Ibu Yoce, yang ke Toraja mendampingi Bapak yang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Biar Tuhan Engkau kuat-kuatkan, sehat-sehatkan ibu guru kami supaya dia tetap kuat, sehat, dan boleh merawat
orang tua yang dalam kelemahan tubuh atau sakit itu. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan semua guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu dan remaja yang terus membimbing kami, yang terus mengajar kami akan firman Tuhan, supaya Tuhan Engkau kuat-kuatkan, sehat-sehatkan mereka, supaya mereka terus mengajar kami, membimbing kami akan firman-Mu, sehingga kami semakin kuat, teguh iman percaya kepadamu, dan terus mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa di sorga, akan anak-anak-Mu, anak-anak kami yang juga sedang ada di rumah ikut sekolah minggu. Biarlah Engkau sertai berkati mereka Tuhan, kuat-kuatkan, sehat-sehatkan selalu, dan ketika mereka boleh bermain, mereka juga tidak lupa memakai masker, supaya mereka juga boleh terhindar dari penyebaran COVID-19. Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu akan kami semua yang bergumul, berjuang memutus rantai COVID-19, supaya kami juga tetap memakai masker dengan penuh sukacita hingga boleh terhindar dari penyebaran COVID-19, dan juga tidak lupa mencuci tangan dengan sabun. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena di ibadah sekolah minggu walaupun lewat live streaming, kami juga memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami ini supaya boleh kami gunakan untuk pembangunan persekutuan, kesaksian dan pelayanan sidang jemaat-Mu dimanapun persembahan syukur ini kami gunakan. Juga Tuhan, kami serahkan akan papa, mama yang bekerja berkarya untuk memperoleh kebutuhan yang kami butuhkan tiap-tiap hari. Biarlah Tuhan juga sertai berkati mereka agar papa mama kami tetap kuat sehat dan terus bekerja beraktivitas, namun tidak melupakan untuk selalu datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, terima sempurnakan doa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang mengucap syukur, bersyafaat dan berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang. Sayang kepada kakek, sayang kepada nenek, kepada ayah, ibu, dan semua orang disayang oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakek, sayang nenek, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakek, sayang nenek, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH.
Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan terus menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Sampai jumpa pada ibadah Gap Sultra Jemaat Antam Pomala minggu berikutnya. Sekolah Minggu Jemaat Antam Pomala mengucapkan terima kasih buat kita semua. Shalom.